Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, apa kabar saudara-saudara? Tentu kita sepakat kabarnya adalah luar biasa ya. Walaupun kita sekarang sedang hidup melewati masa-masa pandemi dan akibat yang ditimbulkan memang luar biasa, terutama di ekonomi ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa hidup, bahkan kita hari ini berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, bersyukur bersama dan mendengar firman Tuhan bersama, ini adalah wujud bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa atas kita. Kita masih sehat sampai hari ini ya. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tema bersiap-siaplah karena kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Mari kita membaca Matius pasal 24, kita baca dari ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Andai saja seseorang tahu bahwa pencuri akan datang di malam itu, jam berapa dia datang, tentu pemilik rumah akan berjaga-jaga atau bersiap-siap alias tidak tidur sepanjang malam, sehingga rumahnya tidak dibongkar dan barang-barang miliknya tidak diambil oleh pencuri. Demikianlah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun menyadari. Karena itulah firman Allah pesan, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Dengan cara apa kita bersiap-siap? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terlalu asik, jangan kita terlalu lupa diri dengan cara hidup secara duniawi. Kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita. Lupa bahwa tanda-tanda zaman sudah di depan mata semakin jelas. 2 tahun sudah wabah COVID-19 melanda dunia. Tidak peduli kita yang Kristen, mereka yang Muslim, yang Hindu, Buddha dan seterusnya, semua rasakan akibat pandemi dan masalah-masalah yang ditimbulkan terutama di sektor ekonomi luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang menangis, banyak orang kehilangan hartanya, banyak orang kehilangan pekerjaannya dan sejenisnya. Tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Mereka pasti stres, mereka pasti dalam kondisi depresi dan seterusnya. Belum lagi keluarganya yang meninggal. Ibarat firman Tuhan tadi telah dijelaskan, kalau ada dua orang ada di satu tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ini terjadi sekarang ini. Kalau ada dua orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Sekarang ada ya peristiwa itu ya, sekarang ini kejadiannya. Kalau ada dua wanita ya sama-sama bekerja, maka yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ya sekarang ini. Kalau kita melihat banyaknya jumlah orang meninggal, sementara mereka itu 2 hari 3 hari yang lalu masih kita lihat dan bisa bicara, kita masih ngobrol bersama dengan mereka, tiba-tiba mereka tidak ada. Ya sekarang ini saya masih ingat
awal tahun 2020, COVID-19 melanda dunia, diawali dari Wuhan. Waktu itu orang responnya adalah berdoa. Hamba-hamba Tuhan berdoa, umat Tuhan berdoa. Semua dihimbau untuk berdoa. Dunia juga berdoa, mendoakan supaya Tuhan mengakhiri wabah ini. Sampai hari ini Tuhan belum juga menghentikan wabah COVID. Bukan saja itu. Semua pakar-pakar kesehatan yang cakap di bidang kesehatan dibantu dengan teknologi yang luar biasa, berupaya keras bagaimana caranya mengendalikan laju COVID-19. Semuanya juga tidak berhasil alias gagal. Berarti kecuali Tuhan yang bisa menghentikan wabah ini. Kecuali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di era Nabi Nuh, ketika Tuhan konfirmasi dengan Nuh akan datang air bah akan menghukum bumi. Nuh berkhotbah siang malam pagi sore, tapi sayang respon masyarakat waktu itu bersikap acuh, cuek, masa bodoh. Bahkan mereka seolah-olah mengolok-olok Nuh, karena mereka berpikir di tengah-tengah musim kemarau mereka hidup di bukit-bukit yang cukup tinggi dari dataran air. Mana mungkin akan terjadi banjir besar? Ini nggak masuk akal. Kata-kata Nuh, seruan Nuh, himbauan Nuh, ini nggak masuk akal. Bapak Ibu, kalau kita meresponi firman Tuhan, janganlah kita memandangnya dengan kacamata manusia duniawi kita. Seolah-olah masa sih? Gak mungkin. Masa wabah ini adalah fenomena di mana Tuhan akan datang? Jangan kita memandangnya dengan kacamata manusia duniawi kita. Pandanglah firman Tuhan, himbauan firman Allah dengan kacamata rohani. Kalau sudah hampir 2 tahun wabah tidak berhenti, bahkan masih akan terus berlanjut, hanya Tuhan, saudara, yang bisa menghentikannya. Bapak Ibu harus peka, kita semua harus peka. Tidak ada tempat yang aman sekarang. Sampai ke desa, kampung-kampung wabah COVID ini sudah merebak luar biasa. Tidak ada tempat yang aman. Satu-satunya tempat yang paling aman perlindungannya itu adalah Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah tempat yang paling aman. Ada nyanyian yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sana sini banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ini artinya hanya firman Tuhan yang kita hidupi, itulah perlindungannya. Ini artinya hanya firman Allah yang kita taati, itulah perlindungannya. Hanya firman Tuhan yang sanggup melindungi kita. Semua orang akan mati, tapi orang-orang yang mati dalam taat kepada firman Allah, saat setia kepada firman Allah, mereka akan terlindung dari kebinasaan kekal atau neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan menggambarkan kedatangan Tuhan seperti pencuri, kedatangan Tuhan seperti air bah yang tiba-tiba melanda. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri ketika mereka tidak respon kepada firman Tuhan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, entah pagi entah siang, tidak seorang pun yang kebal kalau dia kena COVID. Kalau Tuhan izinkan harus meninggal, dia meninggal. Kalau Tuhan masih berkenan dia hidup untuk tujuan Tuhan, Tuhan bebaskan, lepaskan dia dari kematian, karena demi tujuan Tuhan. Dan kita tidak tahu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu lebih berbahagialah orang yang bersiap-siap atas semuanya yang sedang terjadi ini. Tuhan Yesus kiranya menolong kita, Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya memberitahukan yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya. Saudara dan saya harus lebih siap sekarang ini.
menghadapi fenomena yang tidak biasa. Kalau dulu kita mendengar orang meninggal 1-2, sekarang ini setiap hari dalam jumlah yang relatif banyak. Ini fenomena yang tidak biasa, yang harusnya saudara dan saya lebih peka lagi. Belum lagi kebijakan ekonomi sekarang ini sedang mengarah, kita sedang masuki dalam tahapan yang lebih serius lagi, di mana semua jenis transaksi masuk mall harus ada syarat-syarat digital tertentu dan seterusnya. Ini contohnya. Perjalanan harus ada surat-surat tertentu yang berkaitan dengan dokumen, yang juga berkaitan dengan urusan digital. Ini semua tahapan mengarah ya akan segera datangnya penguasa moneter tunggal, yaitu antikris. Hari-hari ini kita punya duit, punya uang, kita juga nggak bisa ngelencer, kita nggak bisa pergi keluar masuk mall dengan bebas, kita nggak bisa kuliner dengan bebas. Ini adalah tanda-tanda zaman yang semakin jelas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Harusnya kita lebih siap, lebih peka. Ayo Bapak Ibu harus kembali kepada hidup dalam pertobatan. Tidak sibuk dengan urusan kepentingan diri sendiri. Ya, kita saling merugikan orang lain, kita saling menyalahkan orang lain, kita saling komplain dan seterusnya. Ya, kita harus tanggalkan semua jenis-jenis ego, jenis-jenis kepentingan diri sendiri, ya, sibuk dengan urusan diri sendiri, ya, duniawi lebih menonjol. Tetapi marilah kita kembali kepada rencana Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan kita hidupi sekarang, sehingga kita tidak kecolongan. Kapan Tuhan datang, tidak masalah. Kapan Tuhan datang, kita sudah siap. Masa persiapan itu telah kita jalani dalam hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami lagi bahwa fenomena COVID-19 ibarat zaman Nuh ketika air bah itu akan melanda dunia dan membinasakan seluruh dunia. Tuhan Yesus, sekalipun COVID ini bukan buatan tangan-Mu, melainkan mungkin ulah manusia, tapi ini semua diizinkan Tuhan terjadi sebagai suara Tuhan kepada kami, kepada umat di seluruh dunia, agar kami lebih siap, agar kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Tidak lagi hidup cuek, acuh, masa bodoh terhadap firman Tuhan yang datang kepada kami, melainkan kami menyadari waktunya telah singkat, waktunya sudah lebih dekat, Tuhan segera akan datang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu hari ini Bapa, untuk kami menjalani hari-hari kami di tengah-tengah masa pandemi dengan semua Tuhan akibat yang ditimbulkan. Kami percaya kepada pemeliharaan-Mu. Kami sangat percaya kepada pemeliharaan-Mu. Dunia boleh berubah, situasi berubah, kondisi berubah, namun Tuhan dan kuasa-Nya, pertolongannya, kasih setia-Nya tidak berubah. Kiranya kepada kami Tuhan, turunlah rahmat dan anugerah-Mu ya Bapa. Kasih sayang-Mu Tuhan Yesus mewarnai, menyertai, melingkupi kami. Roh Kudus, kiranya penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu, kekuatan-Mu mewarnai, menyertai kami. Kiranya turun ke atas kami berkat kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Doa dan sembahyang kami serta berkat-Mu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.